Langit di luar jendela masih berwarna kelabu saat Arini mulai bergerak di dapur. Tangannya bekerja secara otomatis. Sebuah ritme yang telah ia hafal selama 12 tahun pernikahannya. Mengiris bawang, menumis bumbu, menanak nasi. Aroma masakan yang menguar seharusnya membawa kehangatan ke dalam rumah megah itu. Namun yang Arini rasakan hanyalah hawa dingin yang merambat dari ubin marmer di bawah kakinya, naik hingga ke tulang sumsum. Semuanya terasa hampa, seperti sebuah panggung indah yang para pemainnya sudah lupa cara berakting. Rumah ini adalah bukti kesuksesan Baskara, suaminya. 2 lantai dengan pilar-pilar kokoh dan halaman luas tempat Dimas dan Kirana, buah hati mereka, biasa bermain. Dari luar, mereka adalah potret keluarga sempurna yang sering muncul di majalah. Suami tampan dan mapan, istri cantik dan berbakti, serta 2 anak yang cerdas dan menggemaskan. Arini pernah meyakini kesempurnaan itu. Ia ikut membangunnya bata demi bata, dengan pengorbanan, kesabaran, dan cinta yang ia curahkan tanpa sisa. Namun beberapa bulan terakhir, ia merasa seperti tinggal di dalam sebuah maket yang indah, sebuah replika kebahagiaan yang isinya keropos. Baskara telah berubah. Bukan perubahan drastis yang bisa ditunjuk dengan jari, melainkan perubahan subtil yang justru terasa lebih menyakitkan. Dulu, pagi hari adalah waktu mereka. Baskara akan memeluknya dari belakang saat ia memasak, mencuri ciuman di sela kepulan asap dapur. Kini, Baskara lebih sering duduk di meja makan dengan punggung tegap. Matanya terpaku pada layar ponsel yang menyala lebih terang dari sinar matahari pagi. Cahaya biru dari layar itu seolah membangun sebuah dinding tak kasat mata di antara mereka. Pagi ini pun sama. Baskara turun dengan kemeja kantor yang sudah rapi. Aroma parfum mahalnya terasa asing, bukan lagi aroma sabun dan sampo yang dulu Arini kenal. Ia duduk, meletakkan ponsel di sebelah piringnya, dan mulai makan dalam diam. Arini meletakkan segelas jus jeruk di dekatnya. Sebuah gestur kecil yang tak mendapat balasan apapun. Ayah. Suara Kirana yang baru berusia 8 tahun memecah keheningan. Gadis kecil itu turun dari kursinya dan mendekati Baskara. Nanti sore jadikan. Ajari Kirana main sepeda baru. Baskara mengangkat wajah dari ponselnya. Matanya tampak butuh sedetik untuk fokus pada putrinya sendiri. Oh, sepeda. Lihat nanti ya, sayang. Ayah banyak sekali pekerjaan. Jawaban itu adalah jawaban standar yang sudah Kirana dan Dimas dengar berulang kali. Sebuah janji yang menggantung di udara, yang kemungkinan besar akan menguap seiring berjalannya hari. Kirana mengerucutkan bibirnya. Kekecewaan tergambar jelas di wajahnya. Ia kembali ke kursinya dengan langkah gontai. Dimas, kakaknya yang berusia 12 tahun, mengusap punggung adiknya pelan. Tatapan Dimas tajam. Ia melirik ayahnya sekilas sebelum kembali menunduk menatap piringnya. Anak laki-laki itu tidak banyak bicara. Tapi Arini tahu, Dimas melihat segalanya. Ia melihat ibunya yang semakin sering termenung, ia melihat adiknya yang semakin sering kecewa, dan ia melihat ayahnya yang terasa semakin jauh, seperti orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Arini mencoba membuka percakapan. Mas, nanti siang aku mau ke supermarket. Ada yang perlu dibeli? Tanyanya dengan suara yang ia usahakan terdengar normal. Tidak ada. Pakai saja uang yang di laci. Jawab Baskara tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Jawabannya praktis, namun terasa menusuk. Seolah semua kebutuhan Arini bisa diselesaikan dengan uang. Seolah koneksi di antara mereka hanyalah transaksi. Dulu, Baskara akan bertanya balik. Mau ditemani? Sekalian kita ajak anak-anak makan di luar. Dulu, supermarket adalah petualangan kecil bagi keluarga mereka. Kini, Arini harus pergi sendiri, mendorong troli belanja di antara rak-rak yang terasa begitu sunyi, mengisi kekosongan rumah dengan barang-barang yang tak bisa mengisi kekosongan hatinya. Setelah sarapan, Baskara beranjak. Ia mencium kening kedua anaknya dengan cepat. Sebuah ritual tanpa rasa. Saat melewati Arini, ia hanya menepuk bahunya sekilas. Aku berangkat, ucapnya. Tidak ada lagi ciuman di kening. Tidak ada lagi pelukan hangat. Hanya sebuah tepukan sambil lalu. Seolah Arini adalah perabotan lain di rumah itu.
Pintu depan tertutup, menyisakan keheningan yang memekakan telinga. Arini berdiri mematung di dapur. Tangannya masih memegang lem piring. Ia menatap punggung kedua anaknya yang berjalan lesu menuju kamar mereka. Inikah surganya sekarang? Sebuah sangkar emas yang mewah namun dingin. Tempat ia terpenjara bersama kenangan akan kehangatan yang telah hilang. Siang itu, saat sedang membersihkan kamar tidur mereka, Arini menemukan sesuatu yang menggores hatinya lebih dalam. Di saku jas kantor Baskara yang tergantung, ia menemukan sebuah tiket bioskop. 2 lembar. Untuk film romantis yang baru rilis kemarin malam. Arini mematung. Kemarin malam, Baskara bilang ada rapat penting dengan klien hingga larut. Ia bahkan mengirim pesan singkat. Maaf sayang, rapatnya alot sekali. Aku langsung istirahat di hotel dekat kantor saja ya, biar besok pagi tidak terlambat. Tangan Arini gemetar memegang 2 lembar tiket itu. Jadi, rapat alot itu adalah sebuah film romantis. Hotel dekat kantor itu adalah sebuah kursi bioskop yang nyaman, di sebelah seseorang. Seseorang yang bukan dirinya. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan raksasa yang meremas jantungnya. Ia ingin marah, ingin melempar jas itu ke lantai dan menginjak-injaknya. Tapi ia tidak bisa. Kakinya terasa lemas. Ia hanya bisa terduduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Selama ini ia mencoba menyangkal. Ia mencoba percaya pada alasan-alasan suaminya. Stres pekerjaan, tekanan proyek, kelelahan. Ia mencoba menjadi istri yang pengertian. Tapi bukti di tangannya ini terlalu telak. Ini bukan sekadar lelah. Ini adalah pengkhianatan. Sebuah kebohongan yang direncanakan. Malam harinya, Baskara pulang seperti biasa. Wajahnya tampak segar. Tidak seperti orang yang habis melalui rapat alot. Ia membawa sekotak kue kesukaan anak-anak. Sebuah sogokan kecil untuk menutupi dosa besar. Anak-anak menyambutnya dengan gembira. Sejenak melupakan kekecewaan mereka. Tapi Arini melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia melihat seorang aktor yang sedang memainkan perannya dengan sangat baik. Ada apa? Kenapa kamu diam saja dari tadi? Tanya Baskara saat mereka sudah di kamar. Ia sedang melonggarkan dasinya di depan cermin. Arini menatap pantulan wajah suaminya di cermin. Wajah yang dulu ia puja, kini terlihat seperti topeng. Tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah. Jawabnya pelan. Ia belum siap untuk konfrontasi. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Mengakui bahwa ia memeriksa saku jasnya hanya akan membuatnya terlihat seperti istri pencemburu yang posesif. Baskara pasti akan memutarbalikkan fakta dan menyalahkannya. Oh ya, Baskara berkata sambil berbalik menghadapnya. Besok sepertinya aku ada perjalanan bisnis mendadak keluar kota. Mungkin 2 atau 3 hari. Proyek baru, sangat penting. Jantung Arini seolah berhenti berdetak. Perjalanan bisnis. Mendadak. Kata-kata itu terdengar seperti gema dari kebohongan-kebohongan sebelumnya. Ia menatap mata suaminya, mencoba mencari jejak kejujuran di sana. Tapi yang ia temukan hanyalah kilatan antusiasme yang aneh. Antusiasme seseorang yang akan pergi berlibur, bukan bekerja. Secepat itu, hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Iya, begitulah. Namanya juga kerja. Kamu urus anak-anak baik-baik ya, kata Baskara sambil menepuk puncak kepala Arini, seolah ia adalah anak kecil yang butuh ditenangkan. Malam itu Arini tidak bisa tidur. Ia berbaring miring membelakangi Baskara, merasakan setiap helaan napas suaminya sebagai sebuah kebohongan. Pria yang tidur di sebelahnya, ayah dari anak-anaknya, adalah orang yang sama sekali berbeda dari pria yang ia nikahi. Surga yang ia bangun dengan susah payah ternyata berdiri di atas fondasi pasir. Dan kini ombak pengkhianatan siap menelannya kapan saja. Pagi menjelang, Baskara berkemas dengan tergesa. Ia hanya memasukkan beberapa kemeja santai dan celana jeans ke dalam tas travel kecil. Terlalu santai untuk sebuah perjalanan bisnis yang katanya sangat penting. Arini memperhatikannya dalam diam. Setiap gerakannya adalah potongan puzzle yang melengkapi gambaran buruk di kepalanya. Setelah Baskara berangkat, Arini merasa rumah itu menjadi 10 kali lebih besar dan lebih kosong. Ia mencoba menyibukkan diri,
Tapi pikirannya terus melayang. Hingga sebuah kebetulan, atau mungkin takdir, memberinya jawaban final. Ponsel Baskara tergeletak di meja samping tempat tidur. Suaminya pasti terburu-buru hingga melupakannya. Arini menatap benda pipih itu. Sebuah kotak Pandora modern. Ia ragu. Membukanya berarti melanggar privasi. Tapi membiarkannya tertutup berarti membiarkan dirinya terus-menerus diracuni oleh keraguan. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel itu. Tidak terkunci. Baskara selalu merasa terlalu aman. Dan di sanalah, di baris paling atas notifikasi pesan, sebuah nama muncul. V. Hanya satu huruf. Dihiasi emoji hati berwarna merah. Arini tidak perlu membukanya untuk merasakan sakitnya. Layar pratinjau sudah menunjukkan kalimat yang cukup untuk menghancurkan sisa-sisa hatinya. Gak sabar ketemu besok. Sayang, apartemen sudah siap. Ponsel itu meluncur dari genggaman Arini dan jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Tapi di dalam kepala Arini, suaranya lebih keras dari ledakan bom. Apartemen. Jadi perjalanan bisnis itu adalah sebuah apartemen. Dan V adalah kliennya. Klien yang ia panggil, sayang. Arini merosot ke lantai. Punggungnya bersandar pada ranjang tempat ia menghabiskan malam-malam penuh kepura-puraan. Ia tidak menangis. Air matanya seolah kering, membeku oleh rasa sakit yang begitu dingin dan tajam. Ia hanya menatap kosong ke depan. Panggung telah runtuh. Para pemain sudah menunjukkan wajah asli mereka. Dan ia, sang pemeran utama wanita, ditinggalkan sendirian di tengah puing-puing surganya yang hancur berkeping-keping. Pagi setelah malam penemuan itu terasa aneh. Arini bangun bukan karena alarm, tetapi karena kehampaan di sampingnya terasa begitu nyata. Ia bergerak seperti robot, menjalankan rutinitas pagi dengan presisi mekanis. Menyiapkan sarapan, membangunkan anak-anak, memastikan seragam mereka rapi. Namun, ada selubung tak kasat mata yang memisahkannya dari dunia. Senyum yang ia pasang untuk Dimas dan Kirana terasa seperti topeng karet yang kaku. Jiwanya tidak berada di sana. Jiwanya masih berjongkok di lantai kamar, di antara serpihan hatinya yang berserakan. Dimas menatapnya dengan curiga. Bunda sakit? Tanyanya sambil menyendok nasi goreng ke mulutnya. Tatapan anak laki-laki itu terlalu dewasa untuk usianya. Ia seolah bisa melihat keretakan di topeng ibunya. Arini menggeleng pelan, memaksakan senyumnya agar terlihat lebih meyakinkan. Tidak, sayang. Bunda hanya sedikit kurang tidur. Karena ayah pergi lagi. Timpal Kirana. Pertanyaan polos itu, tanpa disadari, menghantam Arini tepat di ulu hati. Mungkin, jawab Arini singkat. Suaranya serak. Ia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan, bertanya tentang pelajaran di sekolah hari ini. Ia tidak sanggup membahas Baskara. Menyebut nama suaminya terasa seperti menelan pecahan kaca. Setelah anak-anak berangkat ke sekolah dengan mobil jemputan, rumah itu kembali sunyi. Kesunyian yang dulu menenangkan, kini terasa mencekik. Arini berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, seperti arwah yang gentayangan di mausoleumnya sendiri. Setiap sudut rumah meneriakkan kenangan tentang Baskara. Foto pernikahan mereka di dinding, kursi favoritnya di ruang keluarga, bahkan aroma samar parfumnya yang tertinggal di bantal. Semua itu terasa seperti ejekan. Ia berhenti di depan cermin besar di ruang tengah. Ia menatap pantulan dirinya. Seorang wanita berusia 35 tahun, dengan sisa-sisa kecantikan yang mulai memudar karena lelah. Ia mengorbankan karirnya yang sedang menanjak sebagai arsitek untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuh waktu. Sebuah keputusan yang ia ambil bersama Baskara demi membesarkan anak-anak. Ia tidak pernah menyesalinya. Hingga hari ini. Hari di mana ia menyadari bahwa istana yang ia bantu bangun dengan mengorbankan mimpinya sendiri, ternyata memiliki sebuah ruang rahasia untuk wanita lain. Ponsel Baskara masih tergeletak di kamar. Arini belum menyentuhnya lagi. Ia takut pada apa lagi yang mungkin ia temukan di dalamnya. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa lari selamanya. Siang itu, ia mengumpulkan seluruh sisa keberaniannya, membawa ponsel itu ke ruang kerja, dan mulai memeriksanya.
Isinya lebih buruk dari yang ia bayangkan. Galeri foto yang penuh dengan swafoto Baskara bersama perempuan bernama Fiona itu. Mereka tertawa di kafe, berpelukan di pantai. Bahkan ada foto di sebuah kamar yang jelas bukan kamar hotel untuk perjalanan bisnis. Lalu ada riwayat percakapan mereka. Panggilan sayang, rencana-rencana kencan, dan kalimat-kalimat mesra yang membuat perut Arini mual. Mereka sudah menjalin hubungan ini selama hampir setahun. Setahun penuh kebohongan. Sementara Arini di rumah sibuk memastikan kemeja suaminya licin dan makan malamnya selalu hangat. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih panas, lebih berbahaya. Kemarahan. Kemarahan yang membara, yang membakar habis sisa-sisa cinta dan kesabarannya. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang malang. Ia merasa seperti orang bodoh yang telah ditipu mentah-mentah. Tepat saat itu, suara deru mobil yang sangat ia kenal terdengar di halaman depan. Jantung Arini berdebar kencang. Itu mobil Baskara. Kenapa ia pulang? Bukankah seharusnya ia sedang dalam perjalanan bisnis di apartemen bersama Fiona? Arini bergegas ke jendela. Benar saja. Mobil Baskara terparkir di garasi. Tapi bukan itu yang membuat napasnya tercekat. Pintu penumpang terbuka. Dan seorang wanita turun dari sana. Wanita yang sama di foto-foto itu. Fiona. Ia mengenakan gaun musim panas yang anggun, membawa tas tangan bermerek, dan melangkah dengan percaya diri seolah ia adalah pemilik tempat ini. Arini mundur dari jendela. Tubuhnya gemetar hebat. Apa artinya ini? Apa yang Baskara rencanakan? Membawanya ke rumah mereka? Ke hadapan anak-anak mereka? Tingkat keberanian dan kekurang-ajaran ini berada di luar nalar Arini. Pintu depan terbuka. Arini tidak bersembunyi. Ia berdiri kaku di tengah ruang keluarga, menanti badai yang akan datang. Baskara masuk lebih dulu, diikuti oleh Fiona yang bergelayut manja di lengannya. Wajah Baskara tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Sebaliknya, ada ekspresi arogansi di sana. Ekspresi seorang raja yang akan mengumumkan dekritnya. Arini, panggil Baskara dengan nada datar. Syukurlah kamu di rumah. Arini tidak menjawab. Matanya terkunci pada perempuan di sebelah suaminya. Fiona balas menatapnya. Sebuah senyum tipis yang penuh kemenangan tersungging di bibirnya. Senyum itu seolah berkata, "Aku di sini sekarang. Aku menang." "Kenalkan," lanjut Baskara. Nadanya begitu santai seolah ia sedang memperkenalkan seorang kolega bisnis. "Ini Fiona. Mulai sekarang, dia akan tinggal bersama kita di sini." Dunia Arini berhenti berputar. Udara di paru-parunya seolah tersedot habis. Ia pasti salah dengar. Ini tidak mungkin nyata. Ini adalah puncak dari kegilaan. Membawa selingkuhannya untuk tinggal di rumah yang ia bangun bersama istrinya? Di tempat anak-anaknya tumbuh? "Apa katamu?" desis Arini. Suaranya nyaris tak terdengar. Baskara mendesah. Seolah Arini adalah anak kecil yang lamban dalam memahami sesuatu. "Aku tahu ini sulit untukmu. Tapi inilah kenyataannya sekarang. Aku mencintai Fiona. Dan aku juga tidak bisa meninggalkanmu dan anak-anak. Jadi, inilah jalan tengah terbaik." Jalan tengah terbaik? Arini ingin tertawa histeris. Jalan tengah terbaik untuk siapa? Untuk Baskara. Tentu saja. Ia bisa memiliki kue dan memakannya sekaligus. Ia bisa mempertahankan citra keluarga harmonis di luar sana, sambil memelihara mainan barunya di dalam rumah. Senang akhirnya bisa kenal langsung, Mbak Arini. Fiona akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut dan manis, tapi setiap kata terasa seperti racun. Panggilan, Mbak, itu yang seharusnya sopan, terdengar begitu merendahkan di telinga Arini. Seolah Fiona menempatkan dirinya sebagai sosok yang lebih muda, lebih segar, dan kini setara dengannya. Tepat pada saat yang paling buruk, pintu depan kembali terbuka. Mobil jemputan sekolah telah tiba. Dimas dan Kirana masuk sambil tertawa. Tawa mereka langsung mati saat melihat pemandangan di ruang keluarga. Mereka melihat ayah mereka berdiri, dirangkul oleh seorang wanita asing yang cantik.
Dan mereka melihat ibu mereka berdiri mematung seperti pilar garam, dengan wajah pucat pasi dan mata yang menyala oleh api yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Anak-anak itu membeku di ambang pintu. Mereka terlalu kecil untuk mengerti sepenuhnya, tapi mereka cukup peka untuk merasakan bahwa sesuatu yang sangat fundamental di dunia mereka baru saja retak dan hancur selamanya. Bhaskara, yang tampaknya tidak peduli dengan kehadiran anak-anaknya, justru melihat ini sebagai kesempatan. Nah, anak-anak juga sudah pulang. Dimas, Kirana, sini salim sama Tante Fiona. Perintahnya. Perintah itu adalah percikan api yang menyulut ledakan. Arini bergerak maju satu langkah. Matanya tidak lagi menatap Bhaskara, melainkan Fiona. Jangan sentuh anak-anakku, geramnya. Suaranya rendah namun penuh dengan ancaman yang tak terbantahkan. Fiona sedikit terkejut dengan perubahan sikap Arini. Senyumnya sedikit goyah. Bhaskara mengerutkan kening. Arini, jangan mulai. Jangan membuat drama di depan anak-anak. Drama? Arini tertawa. Suara tawa yang kering dan tanpa humor. Kamu membawa pelacurmu ke rumahku, ke hadapan anak-anakku, dan kamu menuduhku membuat drama. Wajah Bhaskara mengeras karena kata, pelacur. Jaga bicaramu, Arini. Kenapa? Apa kata itu menyakitimu? Tidak sesakit perbuatanmu. Bentak Arini. Suaranya akhirnya naik. Keluar dari rumah ini. Bawa dia dan pergi sekarang juga. Melihat situasi yang memanas, Dimas dengan sigap menarik tangan adiknya. Ia membawa Kirana mundur perlahan, menjauh dari pusat badai, menuju tangga. Matanya tidak pernah lepas dari sosok wanita asing itu, lalu beralih ke ayahnya, dan terakhir ke ibunya yang berdiri sendirian, berperang untuk mempertahankan martabat mereka. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Ini juga rumahku. Balas Bhaskara, suaranya meninggi. Dan Fiona akan tetap di sini. Suka atau tidak suka, kamu harus menerimanya. Arogansi Bhaskara adalah hal yang akhirnya mematahkan kendali terakhir Arini. Tapi bukan dengan cara yang Bhaskara duga. Bukan dengan tangisan atau teriakan histeris. Sebaliknya, ketenangan yang mengerikan menyelimuti Arini. Kemarahannya yang membara tadi tiba-tiba menjadi dingin sedingin es. Pikirannya menjadi jernih. Ia tahu, melawan dengan cara biasa tidak akan ada gunanya. Ia tidak akan menang melawan kekurangajaran suaminya dengan adu mulut. Ia menatap Bhaskara, lalu Fiona, lalu kembali ke Bhaskara. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia berbalik. Ia berjalan dengan punggung tegap menuju kamarnya. Langkahnya mantap, tidak ada keraguan sedikit pun. Bhaskara mengira ia menang. Ia mengira Arini telah menyerah dan pergi ke kamar untuk meratapi nasibnya. Ia tersenyum puas pada Fiona. Lihat kan? Dia hanya butuh waktu. Bisiknya. Tapi di lantai atas, di balik pintu kamar yang terkunci, Arini tidak sedang menangis. Ia sedang berpikir. Dan dari tangga, sepasang mata kecil milik Dimas dan Kirana menyaksikan semuanya. Mereka melihat senyum puas di wajah ayah mereka dan wanita itu. Dan mereka melihat pintu kamar ibu mereka yang tertutup rapat. Pintu itu bukan tanda kekalahan. Bagi mereka, pintu itu adalah sebuah benteng. Dan mereka tahu, mereka harus menjadi prajurit untuk melindungi benteng itu dari dalam. Arini mungkin telah mundur dari pertempuran pertama, tetapi di benak anak-anaknya, perang baru saja akan dimulai. Di dalam kamar yang terkunci, Arini tidak berteriak. Ia tidak melempar barang atau meraung-raung seperti yang mungkin Bhaskara dan wanita itu harapkan. Sebagai gantinya, ia meluncur turun ke lantai, menyandarkan punggungnya pada pintu yang dingin. Pintu itu terasa seperti satu-satunya penghalang antara dirinya dan dunia yang baru saja runtuh. Disinilah, dalam keheningan yang menyiksa, air matanya akhirnya jatuh. Bukan tangisan histeris, melainkan aliran sunyi yang membawa serta 12 tahun kenangan, harapan, dan cinta yang kini terasa seperti abu. Setiap tetes air mata adalah sebuah pengkhianatan. Tetes pertama untuk malam-malam saat ia terjaga menunggu Bhaskara pulang, menenangkan dirinya dengan alasan klise tentang lembur dan rapat.
Tetes kedua untuk semua acara sekolah anak-anak yang Baskara lewatkan dengan janji-janji kosong. Tetes ketiga untuk karirnya sendiri. Cetak biru dan maket yang ia simpan di dalam kotak, ditukar dengan tugas memastikan rumah selalu nyaman untuk suami yang ternyata mencari kenyamanan di tempat lain. Air mata itu mengalir deras, membasahi blus yang ia kenakan. Sebuah proses pembersihan yang menyakitkan. Ia menangisi kematian pernikahannya, dan yang lebih pedih lagi, ia menangisi kepolosan anak-anaknya yang telah direnggut secara paksa di ruang keluarga mereka sendiri. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti selamanya, tangisnya berhenti. Yang tersisa adalah kekosongan yang dingin dan perasaan aneh yang menenangkan. Kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi kemarahan yang membeku, yang mengubah kesedihannya menjadi baja. Ia bangkit, berjalan ke kamar mandi, dan membasuh wajahnya. Pantulan di cermin menunjukkan seorang wanita dengan mata bengkak dan merah, tetapi tatapannya berbeda. Tatapan itu tidak lagi bingung atau terluka. Tatapan itu tajam, fokus, dan berbahaya. Baskara telah salah perhitungan. Ia mengira telah mematahkan semangat Arini. Padahal, ia baru saja membangunkan seekor singa betina yang selama ini tertidur. Arini tidak akan lari. Ia akan berperang. Tapi tidak dengan cara suaminya. Ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Sementara itu, di lantai bawah, suasana canggung mulai menyelimuti. Baskara, setelah gertakannya yang terakhir, merasa sedikit tidak nyaman dengan keheningan yang menyusul. Ia mencoba bersikap normal, mengajak Fiona duduk di sofa. Dia hanya butuh waktu untuk menerima, kata Baskara, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada Fiona. Fiona mengibaskan rambutnya. Tentu saja. Pasti syok untuknya. Mungkin kita harus memberinya ruang. Ucapannya terdengar penuh pengertian, tetapi matanya menjelajahi interior rumah itu dengan tatapan menilai, seolah sudah mengukur di mana perabotan baru akan diletakkan. Di lantai atas, di dalam kamar mereka, Dimas dan Kirana duduk di tepi ranjang. Kirana terisak pelan. Wajahnya ia benamkan di lengan kemeja kakaknya. Dimas memeluknya erat, meskipun tubuhnya sendiri terasa kaku. Pemandangan tadi terus berputar di kepalanya. Wajah pucat ibunya, senyum angkuh wanita asing itu, dan suara ayahnya yang memerintah mereka untuk menyalami wanita itu. "Kak, kenapa ayah bawa tante itu ke sini?" isak Kirana. "Tante itu jahat. Dia buat bunda nangis." Dimas mengusap rambut adiknya. Ia tidak punya jawaban yang mudah. Bagaimana menjelaskan perselingkuhan kepada anak berusia 8 tahun? Ayah sedang berbuat salah, Kirana. Jawabnya pelan, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dan bunda tidak sendirian. Ada kita. Tapi kita bisa apa? Kak? Kita kan anak kecil. Lirih Kirana. Suaranya penuh keputusasaan. Dimas terdiam. Pertanyaan adiknya bergema di dalam benaknya. Apa yang bisa mereka lakukan? Ia merasa kecil dan tidak berdaya. Tapi kemudian, ia teringat sesuatu. Ia teringat tatapan mata ibunya sesaat sebelum berbalik dan berjalan ke kamar. Itu bukan tatapan kekalahan. Itu tatapan seseorang yang sedang berpikir. Seseorang yang sedang menyusun strategi. Ibunya tidak menyerah. Ibunya hanya mundur untuk mempersiapkan serangan balik. Dan jika ibunya adalah jenderalnya, maka mereka harus menjadi prajuritnya. Kita tidak sekecil yang mereka kira, bisik Dimas, lebih pada dirinya sendiri. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya, sebuah ide gila dan nekat, tetapi terasa begitu benar. Keinginan untuk tahu lebih banyak mendorongnya. Ia memberi isyarat pada Kirana untuk tetap diam. Lalu ia berjingkat keluar dari kamar. Ia menuruni tangga selangkah demi selangkah. Tubuhnya menempel pada dinding agar tidak terlihat. Dari celah pegangan tangga, ia bisa melihat dan mendengar percakapan di ruang keluarga. "Aku suka penataan ruang ini." Suara Fiona terdengar. "Tapi gordennya terlalu kuno. Mungkin kita bisa ganti dengan warna yang lebih cerah." Dan lukisan itu, sepertinya tidak cocok. Dimas mengepalkan tangannya. Wanita itu sudah berani mengkritik rumah mereka. Rumah yang setiap sudutnya adalah hasil kerja keras ibunya. Tentu, sayang,
Jawab Baskara dengan mudahnya. Anggap saja ini rumahmu juga. Kamu bisa mengubah apapun yang kamu mau. Kata-kata ayahnya terasa seperti pukulan fisik bagi Dimas. Semudah itu ayahnya memberikan kuasa atas rumah mereka kepada orang asing? Semudah itu ia menghapus jejak ibu mereka? Lalu bagaimana dengan kamar utama? Aku tidak mungkin kan, tidur di kamar tamu selamanya? Tanya Fiona lagi dengan nada manja. Dimas menahan napas. Baskara tertawa kecil. Sabar, dong. Nanti kita pikirkan solusinya. Untuk sementara, kamu bisa pakai kamar tamu di sebelah kamar anak-anak. Kamar itu punya pemandangan ke taman belakang. Kamu pasti suka. Taman belakang. Good. Dua kata itu berbenturan di dalam kepala Dimas dan menciptakan sebuah percikan. Sebuah rencana. Gudang tua di ujung taman. Tempat ayahnya menyimpan perkakas lama dan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Tempat yang gelap, berdebu, dan memiliki satu keistimewaan. Pintunya terbuat dari kayu jati tebal dan hanya bisa dikunci dari luar menggunakan sebuah gembok baja besar. Dimas sering melihat gembok dan kuncinya tergantung di paku dekat pintu dapur. Rencana itu mekar di benaknya dengan cepat. Itu berisiko. Itu menakutkan. Tapi bayangan wajah ibunya yang pucat dan suara tawa ayahnya bersama wanita itu memberinya kekuatan. Ini bukan lagi sekadar kenakalan anak-anak. Ini adalah sebuah misi penyelamatan. Ia bergegas kembali ke kamar. Kirana menatapnya dengan mata penuh tanya. Dimas duduk di hadapan adiknya. Ia menatap mata Kirana lekat-lekat. Kirana, kamu percaya sama kakak? Kirana mengangguk tanpa ragu. Kakak punya rencana. Rencana untuk membantu bunda. Tapi kakak butuh bantuanmu. Kamu harus menjadi sangat berani, kata Dimas dengan suara serius. Wajah Kirana yang tadi basah oleh air mata kini menunjukkan secercah harapan. Rencana apa, Kak? Dimas mulai berbisik, menjelaskan idenya langkah demi langkah. Ia menjelaskan tentang gudang, tentang gembok, dan tentang peran penting yang harus Kirana mainkan. Ia melihat ketakutan di mata adiknya, tetapi juga ada kilatan keberanian di sana. Kilatan yang diwariskan dari ibu mereka. Apa itu tidak berbahaya? Tanya Kirana cemas. Berbahaya bagi mereka, bukan bagi kita. Jawab Dimas tegas. Ini satu-satunya cara. Kita harus menunjukkan pada ayah bahwa dia tidak bisa melakukan ini pada kita dan bunda. Kita harus membuat mereka merasakan sedikit saja dari apa yang bunda rasakan. Kirana terdiam sejenak, mencerna semua itu. Kemudian, ia mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang mantap. Air matanya sudah berhenti mengalir. Di tempatnya, tumbuh sebuah tekad yang kokoh. Sumpah bisu telah terucap di antara mereka. Mereka tidak akan lagi menjadi penonton yang pasif dalam drama menyakitkan ini. Mereka akan menjadi sutradaranya. Mereka akan mengatur panggung, dan mereka akan memastikan kedua pemeran antagonis itu mendapatkan akhir yang pantas mereka terima. Malam itu, saat makan malam, suasana terasa seperti di medan perang dingin. Arini akhirnya keluar dari kamar, memasak seperti biasa, tetapi tidak ada sepatah kata pun yang ia ucapkan pada Baskara maupun Fiona. Ia hanya berbicara pada anak-anaknya. Baskara mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan, tapi semua usahanya membentur dinding keheningan Arini. Fiona, di sisi lain, tampak menikmati ketegangan itu. Seolah itu adalah bukti kemenangannya. Di tengah keheningan itu, Dimas dan Kirana saling bertukar pandang. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Besok adalah hari penghakiman. Keesokan paginya, matahari bersinar terlalu cerah untuk sebuah rumah yang diselimuti awan kelabu permusuhan. Arini bergerak dengan ketenangan yang menakutkan. Ia menyiapkan sarapan, memastikan anak-anaknya makan, dan mengabaikan kehadiran Baskara dan Fiona seolah mereka adalah perabotan tak bernyawa. Sikapnya ini membuat Baskara gusar dan Fiona sedikit kehilangan rasa superioritasnya. Perang dingin Arini jauh lebih efektif daripada konfrontasi panas. Itu membuat mereka merasa tidak nyaman di tempat yang ingin mereka kuasai. Setelah Baskara berangkat bekerja, sebuah kepura-puraan untuk menjaga citra di depan para tetangga,
Dan Arini mengurung diri di kamarnya dengan alasan, butuh istirahat. Panggung menjadi milik Dimas dan Kirana. Ini adalah waktu yang telah mereka tunggu. Misi pertama adalah mengamankan senjata. Dimas menyelinap ke dapur. Fiona sedang berada di ruang tamu, sibuk menelepon temannya dan menceritakan kemenangannya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Dimas mengambil kesempatan itu. Gembok baja dan kuncinya yang berkarat tergantung di sebuah paku di sebelah pantry, persis seperti yang ia ingat. Benda itu berat dan dingin di tangannya. Ia menyelipkannya dengan hati-hati ke dalam saku celananya. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti mata-mata dalam sebuah film. Sebuah peran yang terpaksa ia mainkan demi keluarganya. Misi kedua adalah mengatur strategi akhir. Di taman belakang, di balik semak-semak besar, Dimas dan Kirana mengadakan rapat terakhir mereka. Ingat, Kirana, bisik Dimas. Kamu harus terlihat sangat senang dan polos. Katakan padanya ayah menyiapkan hadiah karena tante sudah mau tinggal di sini. Hadiahnya sangat besar dan spesial. Dimas tahu Fiona adalah tipe wanita yang serakah dan menyukai kemewahan. Umpan seperti itu pasti akan ditelannya mentah-mentah. Kirana mengangguk. Wajahnya serius. Lalu aku bilang, ayah ingin tante ambil sendiri biar jadi kejutan. Lanjutnya, mengulangi instruksi kakaknya dengan sempurna. Tepat. Setelah dia masuk, kamu langsung lari ke arah sini dan bersembunyi. Biar kakak yang urus sisanya, kata Dimas. Bagaimana dengan ayah? Tanya Kirana. Baskara sudah pulang lebih awal untuk makan siang. Sebuah kebiasaan baru untuk pamer di depan Fiona. Bagian ayah adalah tugas kakak, jawab Dimas. Kakak akan bilang padanya tante Fiona yang punya kejutan untuk ayah di gudang. Ayah itu sombong. Dia pasti penasaran dan langsung ke sana. Rencana itu sempurna dalam kesederhanaannya, memanfaatkan sifat dasar kedua target mereka, keserakahan Fiona dan keegoisan Baskara. Mereka tidak hanya akan mengunci dua orang, mereka akan mengunci dua sifat buruk di dalam satu ruangan sempit. Waktu eksekusi tiba. Siang itu, Fiona sedang bersantai di teras belakang sambil membaca majalah fashion. Kirana mengambil napas dalam-dalam, memasang senyumnya yang paling manis, dan berlari menghampirinya. Tante Fiona, Tante Fiona. Panggilnya dengan suara dibuat seceria mungkin. Fiona menurunkan majalahnya, sedikit terganggu. Ada apa, Kirana? Tadi ayah telepon. Ayah bilang, ada hadiah selamat datang buat tante. Hadiahnya besar sekali. Seru Kirana sambil melompat-lompat kecil untuk menambah efek dramatis. Mata Fiona langsung berbinar. Hadiah. Kata itu adalah sihir baginya. Oh ya? Di mana hadiahnya? Di dalam gudang itu. Kirana menunjuk ke bangunan tua di ujung taman. Kata ayah, tante harus ambil sendiri biar jadi kejutan. Ayah melarang Kirana ikut lihat. Fiona memandang gudang itu dengan curiga. Terlihat tua dan kotor. Kenapa ditaruh di sana? Kirana memiringkan kepalanya, memasang ekspresi bingung yang sangat meyakinkan. Kirana tidak tahu. Mungkin karena hadiahnya besar sekali, tidak muat di dalam rumah. Logika kekanak-kanakan itu, ditambah dengan bayangan sebuah mobil baru atau perhiasan mahal yang disembunyikan, berhasil mengalahkan kecurigaan Fiona. Egonya mengambil alih. Tentu saja Baskara akan memberinya hadiah besar, sebagai bukti cintanya dan kemenangannya atas Arini. Ia bangkit, merapikan gaunnya. Baiklah, antarkan tante ke sana. Kirana memimpin jalan, hatinya berdebar tak karuan. Ia membuka pintu gudang yang tidak terkunci itu. Bau apek dan debu langsung menyergap mereka. Fiona melangkah masuk dengan ragu. Matanya menyapu sekeliling ruangan yang gelap dan penuh sarang laba-laba. Di mana hadiahnya? Di sini gelap sekali. Mungkin di pojok sana, tante. Teriak Kirana dari ambang pintu. Lalu ia langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju semak-semak tempat Dimas menunggunya. Kini giliran Dimas. Ia menunggu beberapa menit, memberikan waktu bagi Fiona untuk merasa bingung dan kesal di dalam gudang. Kemudian ia masuk ke dalam rumah. Baskara sedang berada di ruang kerja, sibuk dengan laptopnya.
Dimas masuk dengan wajah panik yang dibuat-buat. Ayah! Gawat! Baskara mengangkat kepalanya. Tampak terganggu. Gawat kenapa? Tante Fiona. Ayah! Dia menunggu ayah di gudang belakang. Katanya dia punya kejutan besar buat ayah. Tapi dia kelihatan aneh. Kata Dimas, sengaja menambahkan unsur misteri. Alis Baskara terangkat. Kejutan dari Fiona? Egonya langsung terusik. Ia senang diperhatikan dan diberi kejutan. Kejutan apa? Aneh bagaimana? Tidak tahu. Ayah. Makanya ayah cepat ke sana. Desak Dimas. Tanpa banyak bertanya lagi, Baskara bangkit dari kursinya dan berjalan cepat menuju pintu belakang. Rasa penasarannya jauh lebih besar daripada kecurigaannya. Ia melihat pintu gudang sedikit terbuka dan langsung melangkah masuk. Sayang, kamu di sini? Kata Dimas ada kejut. Kalimat Baskara terpotong. Di dalam, ia melihat Fiona yang tampak kesal, sedang menyingkirkan sarang laba-laba dari rambutnya. Kejutan apa? Di sini tidak ada apa-apa selain tikus dan debu. Semprot Fiona. Anakmu itu mengerjai aku. Loh, aku kira kamu yang punya kejutan untukku. Balas Baskara bingung. Dan di saat kebingungan mereka mencapai puncaknya, sebuah suara berat terdengar dari luar. Gedebuk. Pintu kayu jati yang tebal itu dibanting hingga tertutup, membuat ruangan itu menjadi gelap total. Sesaat kemudian, suara yang paling mengerikan terdengar. Klik. Suara gembok baja yang berat terkunci rapat. Suara yang menandakan perangkap telah berhasil. Di luar, Dimas berdiri dengan tangan gemetar, masih memegang kunci yang baru saja ia putar. Di sebelahnya, Kirana menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak ngeri sekaligus lega. Mereka berhasil. Dari dalam gudang, keheningan sesaat langsung pecah. Hei! Siapa di luar sana? Buka pintunya. Suara Baskara terdengar marah. Ini tidak lucu. Dimas! Kirana! Buka pintunya sekarang juga. Teriak Fiona. Suaranya melengking panik. Lalu terdengar suara gedoran keras di pintu. Buk! 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 Pintu itu bergetar. Tetapi kuncinya terlalu kokoh. Buka pintu ini. Anak kurang ajar. Ayah akan menghukum kalian. Amarah Baskara meledak sepenuhnya. Kirana mulai gemetar ketakutan mendengar amukan ayahnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dimas meraih tangan adiknya, menggenggamnya erat. Jangan takut, bisiknya. Meskipun jantungnya sendiri serasa mau melompat keluar dari dada. Ingat rencana kita. Tugas kita belum selesai. Ia menatap pintu gudang yang terus bergetar itu. Di baliknya, ada dua orang dewasa yang terperangkap oleh rencana dua anak kecil yang hatinya terluka. Perangkap itu berhasil. Sekarang, saatnya untuk memanggil para penonton. Dimas mengeluarkan ponsel ibunya dari saku. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi tatapannya mantap. Ia membuka daftar kontak, mencari nama pertama dalam daftarnya. Nenek. Jari telunjuknya berhenti sejenak di atas layar. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Dengan satu tarikan napas panjang, ia menekan tombol panggil. Babak selanjutnya dari pertunjukan ini akan segera dimulai. Panggilan pertama itu terasa seperti melompat dari tebing. Saat Dimas menekan tombol panggil di layar ponsel ibunya, ia merasa jantungnya berhenti sejenak sebelum berdebar lagi dengan kecepatan 2 kali lipat. Nada sambung yang terdengar di telinganya adalah hitungan mundur menuju sebuah peristiwa yang tidak akan bisa ia batalkan. Dering ketiga. Panggilan itu diangkat. Halo, Arini? Ada apa, nak? Suara neneknya terdengar hangat dan tenang dari seberang. Dimas menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ia segera menyodorkan ponsel itu pada Kirana. Sesuai rencana. Kirana, aktris cilik itu, mengambil alih dengan mulus. Dalam sekejap, wajahnya yang tegang berubah menjadi topeng kepanikan murni. Nenek, tolong. Kirana memulai dengan sebuah isakan yang terdengar begitu nyata hingga Dimas sendiri nyaris percaya. Tolong, Nek, ayah sama Tante Fiona. Mereka kekunci di gudang. Terdengar keheningan sesaat di seberang.
diikuti oleh suara neneknya yang kini terdengar cemas. Apa, sayang? Kekunci bagaimana? Kirana tidak tahu. Mereka teriak-teriak dari dalam. Kirana takut sekali. Nek! Isak tangis Kirana menjadi semakin kencang. Sebuah penampilan yang memilukan dan sangat meyakinkan. Bunda mengunci diri di kamar. Tidak mau keluar. Cuma ada kami berdua di sini. Penambahan detail tentang Arini yang mengunci diri adalah pukulan pamungkas. Itu mengubah situasi dari sekadar kecelakaan konyol menjadi krisis keluarga yang serius. Ya Tuhan, kamu tenang ya, sayang. Jangan kemana-mana. Nenek dan kakek kesana sekarang juga. Suara neneknya terdengar panik sebelum panggilan itu ditutup. Misi pertama berhasil. Kirana menatap kakaknya. Air mata palsunya kini bercampur dengan air mata sungguhan karena ketegangan. Dimas merangkul bahu adiknya. Kamu hebat, Kirana. Kamu hebat sekali. Bisiknya. Gedoran dari dalam gudang yang tidak berhenti menjadi musik latar yang mengerikan bagi keberhasilan kecil mereka. Di dalam gudang, situasinya jauh dari hebat. Kegelapan total menyelimuti Baskara dan Fiona. Udara terasa pengap, berbau campuran tanah lembab, kayu lapuk, dan debu yang sudah mengendap puluhan tahun. Panas mulai menyengat, membuat keringat membasahi pakaian mahal mereka. Ini semua gara-gara kamu, bentak Fiona. Suaranya melengking karena panik. Ia menepis tangan Baskara yang mencoba menyentuhnya dalam gelap. Kalau saja kamu tidak punya anak-anak aneh itu. Jaga mulutmu. Mereka anak-anakku, balas Baskara. Meskipun amarahnya lebih tertuju pada situasi daripada pada hinaan Fiona. Seharusnya kamu tidak sebodoh itu. Percaya pada bualan anak 8 tahun tentang hadiah. Dan kamu tidak sebodoh itu. Mengira aku menyiapkan kejutan untukmu di tempat menjijikan seperti ini. Cibir Fiona. Ya Tuhan, Baskara, keluarkan kita dari sini. Aku tidak bisa bernapas. Gaunku kotor, dan aku merasa ada sesuatu yang merayap di kakiku. Hubungan mereka, yang dibangun di atas kesenangan sesaat dan kebohongan, mulai menunjukkan keretakannya di bawah tekanan. Tidak ada lagi panggilan, sayang, atau bujuk rayu. Yang ada hanya saling menyalahkan. Baskara, yang terbiasa menjadi pusat kendali, merasa frustrasi hingga ke ubun-ubun. Kehilangan kontrol, apalagi oleh anak-anaknya sendiri, adalah penghinaan terbesar. Ia kembali menggedor pintu dengan seluruh kekuatannya. Buka, atau ayah akan menghancurkan pintu ini. Teriaknya, suaranya serak. Tapi pintu kayu jati itu terlalu kokoh. Seolah menertawakan usahanya yang sia-sia. Setiap gedoran adalah sebuah penyesalan. Ia menyesal telah meremehkan Arini. Ia menyesal telah membawa Fiona ke rumahnya dengan begitu arogan. Ia menyesal telah menciptakan situasi yang membuatnya tampak lemah dan konyol. Di sebelahnya, Fiona mulai menangis histeris. Tangisannya bukan tangisan sedih, melainkan tangisan frustrasi seorang putri yang mainannya direbut. Ia menyesal telah terlibat dengan pria yang ternyata tidak bisa mengendalikan keluarganya sendiri. Pintu di depan mereka bukan lagi sekadar pintu gudang. Ia telah menjadi pintu penyesalan. Sebuah gerbang yang mengurung mereka bersama konsekuensi dari pilihan-pilihan buruk mereka. Sementara itu, di dalam kamarnya, Arini mendengar suara-suara itu. Awalnya samar. Ia mengira itu hanya suara dari rumah tetangga. Tapi gedoran yang konstan dan teriakan yang familiar membuatnya bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke jendela yang menghadap ke taman belakang. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah pemandangan yang akan terpatri selamanya dalam ingatannya. Kedua anaknya, Dimas dan Kirana, berdiri bergandengan tangan tidak jauh dari gudang. Wajah mereka pucat dan tegang, tetapi mereka tidak lari. Mereka berdiri tegak seperti dua prajurit kecil. Matanya lalu beralih ke pintu gudang. Di gagangnya, tergantung sebuah benda yang berkilauan di bawah sinar matahari. Gembok baja. Gembok yang ia tahu persis biasanya tergantung di dapur. Napas Arini tercekat. Semuanya menjadi jelas dalam sekejap. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh kedua anaknya.
Gelombang emosi yang kompleks menghantamnya. Ada rasa terkejut melihat kenekatan mereka. Ada rasa cemas akan konsekuensinya. Tapi yang paling dominan adalah gelombang kebanggaan yang hangat dan dahsyat. Anak-anaknya, buah hatinya, telah melihat kesedihannya dan memutuskan untuk bertindak. Mereka tidak hanya menangis, mereka berperang untuknya. Arini tidak bergerak dari jendela. Ia tidak punya niat sedikitpun untuk turun dan menghentikan sandiwara ini. Anak-anaknya tidak sedang memulai sebuah masalah. Mereka sedang menyelesaikannya. Mereka telah mengatur panggung dengan begitu sempurna. Mereka telah mengumpulkan para aktor utama di satu tempat. Yang kurang sekarang hanyalah penonton. Dan Arini sadar, tugasnya sekarang adalah memastikan para penonton itu datang. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja rias. Namun ia melihat Dimas di bawah sana sudah memegang sebuah ponselnya. Senyum tipis yang dingin tersungging di bibir Arini. Ternyata, prajurit kecilnya sudah selangkah lebih maju. Gembok baja itu telah mengunci lebih dari sekadar pintu. Ia telah mengunci nasib mereka semua pada satu titik waktu dan tempat. Di dalam, penyesalan mulai tumbuh dalam kegelapan. Di luar, tekad mengeras di bawah terik matahari. Dan di jendela, seorang ratu yang terluka mengamati papan catur, menunggu dengan sabar saat yang tepat untuk melakukan skakmat. Dimas dan Kirana kini bergerak seperti tim pasukan khusus yang sedang menjalankan operasi paling penting dalam hidup mereka. Setelah panggilan pertama yang sukses kepada nenek mereka, mereka tahu tidak ada waktu untuk ragu. Genggaman tangan mereka mengerat, menyalurkan kekuatan satu sama lain di tengah gedoran dan teriakan yang terus terdengar dari dalam gudang. Sekarang, Paman Rudi, kata Dimas sambil menggulir daftar kontak di layar ponsel. Paman Rudi adalah adik satu-satunya Arini, seorang pria bertubuh tegap yang memiliki bengkel las dan temperamen yang sama panasnya dengan api lasnya. Ia sangat protektif terhadap kakak perempuan dan keponakan-keponakannya. Dimas kembali menyerahkan ponsel pada Kirana. Kali ini, buat suaramu lebih panik lagi. Bilang kamu takut ayah akan mendobrak pintu. Kirana mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam. Panggilan tersambung. Paman Rudi. Tolong, Paman. Jerit Kirana, nyaris tanpa jeda setelah panggilannya diangkat. Kirana? Kenapa? Nak? Ada apa dengan bundamu? Suara berat Paman Rudi terdengar khawatir. Bunda di kamar. Ayah ngamuk di gudang. Dia kekunci sama tante-tante. Dia mau dobrak pintu. Kirana takut rumahnya rusak. Racikan kebenaran dan kebohongan kecil Kirana begitu sempurna. Menyebut tante-tante, menyiratkan pluralitas dan ketidaktahuan yang polos, sementara ketakutan akan rumah rusak adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang dewasa. Terdengar suara benda logam yang jatuh dengan keras dari seberang telepon. Diikuti oleh suara umpatan. Bajingan itu. Paman kesana sekarang. Jangan buka pintunya untuk siapapun sampai Paman datang. Mengerti? Perintah Paman Rudi tegas sebelum menutup telepon. Dimas bisa membayangkan pamannya yang sedang bekerja, melemparkan mesin lasnya dan bergegas pergi. Satu sekutu kuat sedang dalam perjalanan. Selanjutnya, daftar nama Baskara. Tante Rina. Tunjuk Dimas. Tante Rina adalah adik Baskara, seorang sosialita yang hidupnya berkisar pada arisan, gosip, dan menjaga citra keluarga terpandang mereka. Umpan untuknya harus berbeda. Kali ini, Dimas yang bicara, dengan suara yang dibuat bergetar seolah ia sedang menahan tangis. Halo, Tante Rina. Maaf mengganggu. Ini Dimas. Dimas? Ada apa? Sayang, kenapa suaramu begitu? Tante, di rumah lagi ada masalah. Ayah tidak sengaja kekunci di gudang. Sama teman perempuannya, kata Dimas pelan, seolah ia malu untuk mengatakannya. Kalimat, teman perempuan, adalah kode yang langsung dimengerti oleh Tante Rina. Telinga gosipnya langsung berdengung. Teman perempuan? Siapa? Dimas tidak kenal, Tante, tapi mereka teriak-teriak. Tetangga sebelah sudah mulai keluar lihat-lihat. Tambah Dimas, melempar umpan terakhir yang paling mematikan, rasa malu di depan umum. Apa?
Tetangga lihat? Ya Tuhan, kalian jangan berbuat apa-apa. Tante segera ke sana. Panggilan langsung ditutup. Dimas tahu, dalam 5 menit, berita ini akan menyebar ke seluruh lingkaran arisan Tante Rina. Misi tercapai. Satu persatu, panggilan, bantuan, itu menggema. Kepada paman dan bibi yang lain, kepada sepupu-sepupu. Skripnya dimodifikasi sedikit setiap kali, disesuaikan dengan targetnya. Namun intinya tetap sama. Ada krisis, datang sekarang. Mereka tidak hanya menelepon. Mereka sedang menenun sebuah jaring. Benar saja, tidak sampai 15 menit. Sebuah mobil pick-up berhenti dengan decitan ban yang keras di depan gerbang. Paman Rudi melompat turun bahkan sebelum mobilnya berhenti sempurna. Wajahnya merah padam karena amarah. Ia tidak banyak bertanya. Ia melihat Dimas dan Kirana yang memasang wajah ketakutan. Lalu langsung berjalan cepat ke halaman belakang. Ia berhenti di depan gudang, mendengar makian adiknya iparnya dari dalam. Ia tidak mencoba membuka pintu. Ia hanya berdiri di sana, melipat tangannya di dada, tatapannya sedingin baja. Ia mengerti. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah penghakiman. Tak lama kemudian, mobil-mobil lain mulai berdatangan. Sedan mewah milik Tante Rina, mobil keluarga milik paman yang lain, bahkan mobil orang tua Baskara, kakek dan nenek dari pihak ayah. Halaman depan yang luas itu kini tampak seperti tempat parkir sebuah acara besar. Satu persatu, para kerabat keluar dengan ekspresi bingung, cemas, dan penasaran. Dimas dan Kirana, dua arsitek kekacauan ini, kini memainkan peran mereka sebagai korban dengan sempurna. Mereka berlari dari satu pelukan ke pelukan lain, menjawab pertanyaan dengan isak tangis dan kalimat-kalimat yang terputus-putus. Bagaimana bisa kekunci? Tidak tahu, Om. Pintunya tiba-tiba tertutup. Di mana bundamu? Di kamar. Dari kemarin tidak mau keluar. Halaman belakang rumah itu kini berubah menjadi sebuah teater. Para kerabat berkumpul, berbisik-bisik, menatap pintu gudang yang sekarang lebih tenang, mungkin karena kelelahan, seolah itu adalah sebuah panggung utama. Beberapa tetangga benar-benar mulai mengintip dari balik pagar mereka, persis seperti yang Dimas harapkan. Rasa malu keluarga Baskara kini menjadi tontonan publik. Di tengah kerumunan yang semakin ramai, sebuah mobil sedan hitam yang elegan berhenti di belakang mobil-mobil lainnya. Dari dalamnya, keluar kakek dan nenek dari pihak Arini. Wajah mereka penuh kekhawatiran yang tulus. Mereka adalah kavaleri terakhir, para tetua yang dihormati. Namun, tepat saat mereka melangkah menuju gerbang, sebuah mobil lain berhenti di belakang mereka. Sebuah taksi online. Pintu belakang terbuka, dan Arini melangkah keluar. Seluruh kepala menoleh. Hening seketika. Arini tidak tampak seperti seorang istri yang sedang berduka atau panik. Ia mengenakan blus bersih dan celana panjang yang rapi. Rambutnya disanggul sederhana. Wajahnya tenang tanpa ekspresi. Ia membayar ongkos taksi, lalu berjalan melewati gerbang dengan langkah yang mantap dan penuh tujuan. Matanya menyapu pemandangan di hadapannya. Kerumunan keluarganya yang berbisik-bisik. Wajah kedua orang tuanya yang cemas. Wajah mertuanya yang pucat karena menahan malu. Lalu tatapannya berhenti pada pintu gudang yang tertutup rapat itu. Terakhir, ia menatap kedua anaknya. Ia memberikan sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah sinyal tanpa kata, kerja bagus. Sekarang, biarkan bunda yang mengambil alih. Semua orang menahan napas. Panggilan, bantuan, telah dijawab. Seluruh saksi telah berkumpul. Sang jaksa penuntut utama baru saja tiba di ruang pengadilan. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Kedatangan Arini mengubah dinamika di halaman belakang itu secara instan. Keheningan yang canggung menyelimuti kerumunan yang tadinya ramai berbisik. Semua mata, yang tadinya tertuju pada pintu gudang yang kokoh, kini beralih pada sosok wanita yang berjalan dengan ketenangan seorang ratu menuju pusat panggungnya sendiri. Langkahnya tidak tergesa. Setiap pijakan di atas rumput hijau yang terawat itu terasa mantap dan penuh tujuan. Orang tuanya adalah yang pertama kali menghampirinya. Ibunya langsung memeluknya erat.
Air mata cemas membasahi bahunya. Arini, nak, apa yang sebenarnya terjadi? Kami khawatir sekali. Arini membalas pelukan ibunya, menepuk punggungnya dengan lembut. Ibu tenang saja. Semuanya baik-baik saja, bisiknya, sebuah kebohongan yang menenangkan. Lalu ia menatap ayahnya, seorang pensiunan guru yang selalu mengajarkannya tentang harga diri. Ayahnya tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya lekat-lekat, dan di dalam tatapan itu, Arini melihat pemahaman dan dukungan tanpa syarat. Berikutnya adalah mertuanya. Ayah Baskara, seorang pria yang selalu membanggakan citra keluarga terpandangnya, maju dengan wajah kaku menahan amarah dan malu. Arini, apa-apaan ini? Kenapa kamu biarkan ini terjadi? Apa kata orang nanti? Ini sangat memalukan. Arini melepaskan pelukan ibunya dan menghadap ayah mertuanya. Ia tidak gentar. Ia menatap lurus ke mata pria tua itu dengan sorot yang dingin. Bapak mertua, saya rasa pertanyaan itu salah alamat. Seharusnya Bapak bertanya pada putra kesayangan Bapak yang ada di dalam sana, kenapa dia bisa berada di dalam gudang bersama seorang perempuan yang bukan istrinya. Mengenai rasa malu, saya setuju. Ini memang sangat memalukan, jawab Arini. Setiap katanya diucapkan dengan artikulasi yang jelas, nadanya sopan namun tajam, membuat ayah Baskara terdiam seketika. Ia kemudian berjalan melewati faksi-faksi keluarga yang secara tidak sadar telah terbentuk. Ada kubu keluarganya sendiri, paman, bibi, dan sepupu dari pihaknya, yang menatapnya dengan simpati dan berdiri sedikit lebih tegak, seolah siap menjadi tamengnya. Paman Rudi memberinya anggukan singkat yang penuh arti. Lalu ada kubu keluarga Baskara, yang tampak serba salah, berkumpul dengan canggung dan saling berbisik, mencoba menghindari tatapan mata Arini. Tante Rina, sang biang gosip, kini tampak pucat. Mungkin menyadari bahwa drama keluarga yang ia harapkan untuk jadi bahan cerita, kini menjadi sebuah skandal yang akan mencoreng nama keluarganya sendiri. Mereka semua adalah saksi mata. Pion-pion yang tanpa sadar telah digerakkan oleh dua anak kecil ke papan catur penghakiman ini. Sementara itu, di dalam gudang yang pengap dan panas, suara-suara dari luar mulai terdengar lebih jelas. Teriakan dan gedoran mereka telah berhenti beberapa waktu lalu, digantikan oleh kelelahan dan keputusasaan. Mereka duduk di lantai yang kotor, menjaga jarak satu sama lain. Kamu dengar itu? Bisik Baskara, telinganya menempel ke pintu kayu. Itu suara Paman Rudi. Dan, itu suara ibuku. Fiona, yang sedang menyandarkan kepalanya ke dinding sambil menangis tanpa suara, langsung mengangkat wajahnya. Rambutnya lepek karena keringat, riasannya luntur, dan gaun mahalnya kini ternoda oleh debu dan kotoran. Apa? Ibumu? Semua keluargamu ada di luar? Tanyanya dengan suara serak penuh kengerian. Sepertinya begitu, jawab Baskara. Nada panik mulai merayap dalam suaranya. Gawat, Fiona. Ini gawat. Ini bukan lagi sekadar lelucon anak-anak. Ini jebakan, potong Fiona histeris. Anak-anakmu menjebak kita. Dan istrimu pasti ada di balik semua ini. Baskara, aku tidak mau bertemu mereka semua dalam kondisi seperti ini. Aku terlihat seperti gembel. Kepanikan Fiona tidak lagi tentang kegelapan atau serangga. Kepanikannya adalah tentang citra dirinya. Ia datang ke rumah ini untuk diakui sebagai pemenang, sebagai ratu baru. Ia tidak pernah membayangkan akan diseret keluar dari sebuah gudang kotor seperti seekor tikus, di hadapan seluruh klan pria yang ia rebut. Realitas posisinya sebagai wanita lain, menghantamnya dengan keras. Ia bukan ratu. Di mata keluarga itu, ia adalah aib. Di luar, Arini telah sampai di tujuannya. Ia berdiri beberapa langkah di depan pintu gudang. Seluruh halaman belakang itu hening. Hanya suara napas dan desau angin yang terdengar. Arini tidak langsung berbuat apa-apa. Ia hanya berdiri diam, membiarkan keheningan itu meregang, membiarkan antisipasi semua orang mencapai puncaknya. Ia menatap kedua anaknya, yang kini berdiri di antara kakek dan nenek mereka. Dimas balas menatapnya. Ada ketakutan di matanya, tapi juga kepercayaan penuh.
Arini tersenyum tipis ke arah mereka. Senyum yang berkata, semuanya terkendali. Ia lalu membungkuk, memungut sehelai daun kering dari rumput. Ia memutar-mutar daun itu di antara jari-jarinya. Sebuah gerakan kecil yang menunjukkan betapa ia memegang kendali penuh atas dirinya dan situasi di sekelilingnya. Semua orang menunggunya berteriak, menangis, atau menggedor pintu. Tapi Arini tidak melakukan semua itu. Setelah keheningan terasa begitu pekat hingga nyaris bisa dipotong dengan pisau, ia melangkah maju. Ia mengangkat tangannya. Bukan untuk menggedor dengan putus asa, melainkan untuk mengetuk dengan otoritas. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Keras, jelas, dan berirama. Suara itu memecah keheningan seperti palu hakim yang diketuk di ruang sidang. Suara itu bukan permintaan. Itu adalah panggilan. Panggilan bagi para terdakwa untuk menghadapi para saksi mata yang telah berkumpul demi mereka. Seluruh napas tertahan. Di dalam gudang, Baskara dan Fiona membeku. Mereka tahu ketukan siapa itu. Pertunjukan akan segera mencapai puncaknya. 3 ketukan di pintu itu mendarat seperti 3 batu di permukaan air yang tenang, menciptakan riak ketegangan yang menyebar ke seluruh penjuru halaman. Di dalam gudang, Baskara dan Fiona tersentak. Itu bukan ketukan panik seorang anak, bukan juga gedoran marah seorang paman. Itu ketukan Arini. Tenang, terkendali, dan penuh dengan finalitas yang menakutkan. Arini, buka pintunya sekarang juga. Hentikan semua kegilaan ini, teriak Baskara dari dalam. Sebuah upaya terakhir untuk merebut kembali otoritasnya yang telah lama hilang. Arini tidak menggubris teriakannya. Ia tidak menaikkan suaranya untuk membalas. Sebaliknya, ia mengambil langkah mundur sedikit, memastikan posisinya bisa dilihat oleh semua kerabat. Lalu ia mulai berbicara. Suaranya tidak bergetar. Suaranya jernih, tenang, dan cukup keras untuk didengar oleh setiap orang yang hadir di panggung penghakimannya. Selamat siang, Bapak, Ibu, Paman, Bibi, semuanya. Ia memulai, menyapu pandangannya ke seluruh kerabat yang berkumpul. Pertama-tama, saya minta maaf telah mengganggu waktu istirahat kalian semua dan membawa kalian ke sini. Anak-anak saya bilang ada keadaan darurat di rumah saya. Ia sengaja menekan kata, rumah saya. Sebuah klaim kepemilikan yang tegas. Dan mereka benar. Memang ada keadaan darurat. Darurat moralitas. Keheningan total menyambut kata-katanya. Para kerabat saling pandang. Mertuanya tampak semakin pucat. Arini kemudian mengalihkan seluruh perhatiannya pada pintu kayu di depannya. Baskara, suamiku. Panggilnya. Nadanya datar tanpa emosi. Ayah dari kedua anak yang telah dengan cerdiknya mengumpulkan kita semua di sini hari ini. Kamu ada di dalam sana? Aku harap kamu mendengarkan dengan baik, karena aku tidak akan mengulanginya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Aku hanya punya beberapa pertanyaan untukmu. Anggap saja ini rapat terakhir kita. Pertanyaan pertama, tentang keuangan. Perjalanan bisnis mendadakmu yang gagal itu. Aku ingin tahu, apakah dananya kamu ambil dari tabungan pendidikan Dimas dan Kirana? Pertanyaan itu seperti sebuah ledakan sunyi. Ayah Arini mengepalkan tangannya. Ibu Baskara terkesiap dan memegang dadanya. Di dalam gudang, Baskara merasa darahnya surut dari wajahnya. Arini melanjutkan, tanpa menunggu jawaban. Lalu, apartemen yang kamu sewa diam-diam sebagai kantor barumu itu, Baskara, apakah cicilannya dibayar dari uang yang seharusnya untuk membeli buku-buku sekolah anakmu? Atau dari uang yang seharusnya untuk membawa ibumu berobat? Setiap pertanyaan adalah sebuah anak panah beracun yang ditembakkan dengan presisi, mengenai bukan hanya Baskara, tetapi juga keluarganya yang selama ini mungkin ikut menikmati hasil jerih payah Arini dalam mengelola keuangan rumah tangga. Itu pertanyaan pertama, tentang pengkhianatan finansial, kata Arini. Suaranya tetap setenang es. Sekarang pertanyaan kedua, tentang pengkhianatan emosional. Selama lebih dari setahun, setiap kali kamu pulang larut dengan alasan rapat, ternyata kamu sedang rapat di meja makan restoran mewah. Setiap kali kamu mengeluh lelah karena pekerjaan,
Ternyata kamu lelah karena membagi waktumu antara dua surga. Sementara aku di sini, sendirian, meyakinkan anak-anak bahwa ayah mereka bekerja keras untuk mereka. Ayah mereka ternyata sedang bekerja keras untuk membahagiakan perempuan lain. Suara isak tangis mulai terdengar dari kerumunan, terutama dari para bibi dan ibu Arini sendiri. Dan yang paling puncak, suara Arini sedikit bergetar untuk pertama kalinya, bukan karena kesedihan, tapi karena amarah yang dingin. Kamu membawa penyakit itu ke dalam rumah ini. Kamu membawa perempuan itu ke hadapan anak-anakku. Kamu berdiri di ruang keluarga yang aku rawat, dan memintaku, istrimu, untuk menerima kehadirannya. Kamu pikir aku ini apa? Baskara? Kamu pikir harga diriku sebegitu murahnya hingga bisa kau injak-injak di depan umum? Ia berhenti, mengambil napas panjang. Kamu salah besar. Keheningan yang menyusul terasa lebih berat dari sebelumnya. Semua argumen, semua pembelaan yang mungkin ada di kepala Baskara, luruh tak bersisa. Ia telah ditelanjangi di depan umum, lapis demi lapis, oleh kata-kata istrinya yang setajam pisau bedah. Oleh karena itu, Arini melanjutkan, kini suaranya kembali tegas dan mantap, mencapai puncak dari pidatonya. Di depan kedua orang tuaku yang telah membesarkanku dengan harga diri. Di depan kedua orang tuamu yang telah gagal mendidikmu tentang arti kesetiaan. Di depan seluruh keluarga yang telah menjadi saksi bisu keangkuhanmu. Di panggung penghakiman yang telah disiapkan oleh anak-anakmu yang terluka ini, aku, Arini Handayani, menyatakan bahwa pernikahanku denganmu, Baskara Wijoyo, berakhir di sini, hari ini. Pernyataan itu final. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Itu adalah sebuah vonis. Di dalam gudang, Fiona meraung sejadi-jadinya. Impiannya untuk menjadi Nyonya Wijoyo yang terhormat hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari 10 menit. Baskara hanya bisa terduduk lemas di lantai yang kotor. Kepalanya tertunduk. Ia kalah. Bukan hanya kalah dalam perdebatan, ia hancur sebagai seorang pria, seorang suami, dan seorang ayah, di hadapan semua orang yang penting dalam hidupnya. Arini berjalan ke arah Dimas, yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca penuh kekaguman. Ia mengulurkan tangannya. Dimas, dengan tangan gemetar, meletakkan kunci gembok yang dingin itu ke telapak tangan ibunya. Arini menatap kunci itu sejenak, lalu kembali menghadap kerumunan. Ia tidak berjalan menuju pintu gudang itu. Sebaliknya, ia berjalan ke arah kakaknya, Paman Rudi. Paman, katanya sambil menyerahkan kunci itu. Tolong, buka pintunya. Aku tidak sudi lagi menyentuh apapun yang menjadi bagian dari sandiwara mereka. Tindakan itu adalah penutup yang sempurna. Sebuah penyerahan tugas kotor. Sebuah simbol bahwa ia telah selesai. Bahwa ia telah membuang sampah dari hidupnya. Paman Rudi menerima kunci itu. Rahangnya mengeras. Tatapannya tajam. Ia berjalan melewati Arini. Langkahnya berat dan mantap menuju pintu penyesalan itu. Seluruh mata kini tertuju padanya, pada kunci di tangannya, dan pada gembok baja yang berkilauan. Babak penghakiman telah usai. Kini saatnya bagi para terhukum untuk keluar dan menghadapi keheningan yang menghakimi dari para saksi mata mereka. Paman Rudi memasukkan kunci itu ke dalam lubang gembok. Suara logam yang beradu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Klik. Suara anak kunci yang bertemu dengan mekanisme gembok terdengar begitu nyaring, seolah sebuah mikrofon ditempelkan padanya. Itu adalah suara titik balik, akhir dari sebuah penantian. Paman Rudi menarik gembok baja itu dari gagang pintu dengan satu gerakan cepat, seolah membuang benda najis. Ia tidak membuka pintunya. Ia melangkah mundur, kembali ke sisi Arini, memberikan kehormatan bagi para terhukum untuk menunjukkan wajah mereka sendiri. Selama beberapa detik yang terasa abadi, tidak ada yang terjadi. Pintu itu tetap tertutup rapat. Dari dalam, tidak ada suara apapun. Keberanian mereka, yang begitu besar saat menghina dan mengkhianati, kini menciut menjadi sekecil biji sesawi saat harus menghadapi konsekuensi. Kerumunan menahan napas. Mereka menunggu. Akhirnya, pintu itu berderit pelan. Sebuah celah terbuka, membiarkan seberkas cahaya matahari pagi yang kejam masuk ke dalam kegelapan gudang.
Lalu, sesosok tubuh melangkah keluar. Baskara. Pemandangan itu begitu menyedihkan hingga nyaris tragis. Pria yang selalu tampil sempurna dengan kemeja licin dan rambut klimis itu kini tampak seperti korban bencana alam. Kemeja mahalnya lecek, kotor, dan basah oleh keringat di beberapa bagian. Rambutnya acak-acakan, menempel di dahi. Wajahnya pucat, kuyu, dan matanya bergerak gelisah. Tidak berani menatap satupun wajah di depannya. Ia melangkah keluar dari gudang seolah melangkah ke tiang gantungan. Matanya terpaku pada tanah berumput di bawah kakinya. Seolah di sanalah seluruh dunianya kini berada. Beberapa detik kemudian, Fiona muncul di belakangnya. Jika kondisi Baskara menyedihkan, maka penampilan Fiona adalah sebuah kehancuran total. Gaun musim panasnya yang anggun kini sobek di bagian lengan dan ternoda oleh kotoran hitam. Riasan wajahnya yang mahal telah luntur menjadi guratan-guratan aneh di wajahnya, bercampur dengan air mata dan keringat. Ia mencoba bersembunyi di balik punggung Baskara yang lebar. Sebuah gestur sia-sia karena tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kemarin, ia melangkah masuk rumah ini sebagai calon ratu. Hari ini, ia terseret keluar dari gudang sebagai tontonan yang memalukan. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang menghujat. Yang ada hanyalah keheningan. Keheningan yang berat, yang dipenuhi oleh puluhan pasang mata yang menghakimi. Keheningan itu jauh lebih menusuk daripada 1000 makian. Itu adalah keheningan yang mengatakan, kami melihatmu, kami tahu siapa dirimu, dan kami merasa jijik. Ayah Baskara, pria yang begitu menjunjung tinggi nama baik keluarga, tidak sanggup menatap putranya sendiri. Ia membuang muka dengan rahang yang mengeras. Urat-urat di lehernya menegang. Ibunya menutup mulut dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar menahan isak tangis yang bukan karena simpati, melainkan karena rasa malu yang tak tertanggungkan. Putranya, kebanggaannya, telah mencoreng arang di wajah keluarga di hadapan semua orang. Ayah Arini melangkah maju. Bukan untuk menghardik Baskara, tetapi untuk berdiri di samping putrinya. Ia meletakkan sebuah tangan yang kokoh di bahu Arini, sebuah benteng perlindungan yang tak perlu kata-kata. Lihat, ini putriku, dan aku berdiri bersamanya. Pesan itu tersampaikan dengan jelas ke seluruh penjuru halaman. Arini sendiri tidak membuang waktu atau energi untuk menatap mereka. Baginya, mereka sudah tidak ada. Penghakimannya telah selesai saat ia mengucapkan kalimat terakhirnya. Melihat mereka dalam keadaan hancur seperti ini tidak memberinya kepuasan. Hanya sebuah penegasan bahwa keputusannya sudah benar. Fokusnya kini telah beralih. Dimas, Kirana, ayo masuk. Siapkan barang-barang kalian yang paling penting, katanya pada anak-anaknya dengan suara lembut, seolah mereka berada di dunia mereka sendiri, terpisah dari drama di halaman belakang. Anak-anak itu, yang sejak tadi berdiri kaku di dekat kakek nenek mereka, seolah tersadar dari mantra. Mereka berlari menghampiri Arini, memeluk pinggangnya erat-erat. Arini balas memeluk mereka, mencium puncak kepala mereka satu persatu. Bunda, bisik Dimas, suaranya bergetar. SSST, tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Jawab Arini, kalian adalah anak-anak bunda yang paling hebat dan paling berani. Terima kasih. Validasi dari ibu mereka adalah semua yang mereka butuhkan. Rasa takut dan beban di dada mereka seolah terangkat. Mereka telah melakukan hal yang benar. Arini, dengan kedua anaknya di sisinya, berjalan melewati Baskara dan Fiona tanpa melirik sedikit pun. Ia berjalan memasuki rumah yang selama bertahun-tahun ia sebut sebagai rumahnya, untuk yang terakhir kali sebagai nyonya rumah. Beberapa bibi dan sepupu perempuannya mengikutinya masuk, membentuk barisan pengawal yang solid, siap membantu dan melindunginya dari gangguan apapun. Mereka tidak mengambil banyak barang. Arini hanya membuka lemari pakaiannya, mengambil beberapa set pakaian untuknya dan anak-anak, dokumen-dokumen penting, dan sebuah kotak kayu kecil berisi foto-foto lama anak-anaknya saat masih bayi. Ia tidak menyentuh perhiasan pemberian Baskara, tidak juga barang-barang mewah lainnya. Ia meninggalkan masa lalu itu di sana, di dalam rumah yang kini terasa seperti museum kenangan pahit. Saat ia dan anak-anaknya kembali keluar, halaman belakang sudah sedikit berubah.
Fiona telah menghilang. Mungkin menyelinap pergi saat semua perhatian teralihkan, memesan taksi dalam kehinaan, menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia dapatkan di sana. Baskara masih berdiri di tempat yang sama, seperti patung yang membatu, sendirian di tengah kerumunan keluarganya sendiri yang memberinya jarak. Arini berjalan lurus menuju mobil orang tuanya. Setiap langkahnya adalah sebuah pernyataan kebebasan. Ia tidak lari. Ia berjalan pergi dengan kepala tegak. Ia melewati Tante Rina yang menatapnya dengan campuran rasa kagum dan takut. Ia melewati mertuanya yang hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Dan ia melewati Baskara. Untuk sesaat, Baskara mengangkat kepalanya. Mata mereka bertemu. Di mata Baskara, Arini melihat kehampaan, penyesalan yang terlambat, dan permohonan bisu. Tapi di mata Arini, Baskara tidak akan menemukan apa-apa. Tidak ada kebencian, tidak ada cinta, tidak ada kemarahan. Hanya kekosongan. Ia sudah selesai. Arini. Baskara berhasil mengeluarkan satu kata. Suaranya serak dan pecah. Arini tidak berhenti. Ia terus berjalan, menggandeng tangan Dimas dan Kirana, menuju masa depan. Pintu mobil terbuka untuknya. Ia masuk, mendudukkan anak-anaknya dengan nyaman, lalu duduk di antara mereka. Ayahnya menyalakan mesin mobil, dan perlahan, mobil itu bergerak maju, meninggalkan rumah itu, meninggalkan parade saksi mata, meninggalkan reruntuhan keangkuhan seorang pria. Arini tidak menoleh ke belakang. Ia menatap lurus ke depan, ke jalanan yang terbentang di hadapannya. Di sisinya, kedua anaknya bersandar lelah namun lega. Kehancuran itu telah usai. Kini adalah waktunya untuk membangun kembali. 9 bulan kemudian, di sebuah sudut kota Purwokerto yang tenang, udara pagi terasa sejuk dan dipenuhi aroma bunga melati dari halaman tetangga. Di sebuah rumah kontrakan yang tidak besar namun bersih dan terang, Arini sedang duduk di depan meja gambar kayunya. Jari-jarinya dengan lincah menggerakkan pensil di atas kertas kalkir, membentuk garis-garis tegas sebuah denah bangunan. Cahaya matahari pagi dari jendela besar di sebelahnya menerangi wajahnya, menonjolkan ekspresi konsentrasi dan kepuasan yang tulus. Ini adalah dirinya yang hampir ia lupakan, Arini sang arsitek. Setelah perceraian yang berjalan alot namun akhirnya selesai, dengan Baskara terpaksa menjual rumah megah itu untuk membagi harta gonogini di bawah tekanan keluarganya sendiri, Arini memutuskan untuk memulai dari nol di kota kelahirannya. Ia menyewa rumah kecil ini, mendaftarkan anak-anaknya di sekolah baru, dan yang terpenting, ia membuka kembali kotak berisi mimpi-mimpinya yang telah lama berdebu. Ia mulai menerima proyek-proyek kecil secara lepas, mendesain renovasi rumah, kafe, dan kini ia sedang mengerjakan desain sebuah perpustakaan komunitas kecil. Pekerjaan itu tidak memberinya kemewahan seperti dulu, tetapi memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga, kemandirian dan harga diri. Rumah kecil itu adalah antitesis dari rumahnya yang dulu. Tidak ada marmer dingin atau pilar-pilar megah. Yang ada hanyalah lantai keramik yang hangat, dinding berwarna krem yang dihiasi gambar-gambar karya Kirana, dan sebuah rak buku buatan Paman Rudi yang penuh dengan buku-buku Dimas. Rumah itu mungkin kecil dalam ukuran, tetapi terasa begitu luas karena dipenuhi oleh tawa dan kedamaian. "Bunda, lihat, telur mata sapiku gosong sebelah," seru Kirana dari dapur, disusul oleh suara tawa kecil. Arini tersenyum, meletakkan pensilnya. "Tidak apa-apa, sayang. Itu namanya telur mata sapi artistik," balasnya sambil berjalan ke dapur. Di sana, Dimas sedang membantu adiknya mengangkat telur dari wajan, sementara Kirana cemberut dengan menggemaskan. Pemandangan itu menghangatkan hati Arini. Anak-anaknya telah melalui badai yang hebat, tetapi mereka keluar menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih peka. Mereka tidak pernah benar-benar membenci ayah mereka. Arini memastikan itu. Ia menjelaskan pada mereka bahwa orang dewasa terkadang membuat kesalahan yang sangat besar, dan ayah mereka adalah salah satunya. Yang mereka benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Kabar tentang Baskara sesekali masih sampai ke telinganya, biasanya melalui ibunya yang mendengarnya dari kerabat jauh. Nasib Baskara adalah sebuah tragedi menyedihkan yang ia tulis sendiri. Setelah kehilangan keluarga dan martabatnya,
Karirnya pun merosot. Skandal itu, meskipun coba ditutupi, akhirnya bocor dan merusak reputasinya. Perusahaan tidak lagi mempercayainya untuk proyek-proyek besar. Hubungannya dengan Fiona pun tidak bertahan lama. Tanpa uang dan status yang bisa dibanggakan, pesona Bhaskara memudar. Hubungan yang lahir dari pengkhianatan itu akhirnya mati karena saling menyalahkan dan ketidakpuasan. Terakhir Arini dengar, Bhaskara pindah ke kota lain, mencoba memulai lagi sebagai seorang pegawai biasa, bayangan pucat dari pria angkuh yang dulu ia kenal. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Arini duduk sendirian di teras kecil di belakang rumahnya. Ia menatap langit malam Purwokerto yang cerah, ditemani secangkir teh jahe hangat. Ia teringat hari itu, hari penghakiman di halaman belakang rumahnya. Ia tidak merasakan kemenangan yang sombong saat mengenangnya. Ia merasakan kelegaan. Kelegaan karena telah berani berdiri untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Kelegaan karena telah berhasil memotong kanker sebelum menyebar lebih jauh. Ia tidak menyesali 12 tahun pernikahannya. Tanpa itu, ia tidak akan memiliki Dimas dan Kirana, dua sumber kekuatan terbesarnya. Tapi ia juga bersyukur telah berhasil keluar dari sangkar emas itu. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang menjadi utuh sebagai diri sendiri. Dan kini, ia merasa lebih utuh dari sebelumnya. Sebuah selimut tiba-tiba disampirkan di bahunya. Dimas berdiri di belakangnya, tersenyum. Bunda nanti masuk angin. Kirana menyusul, membawa sebuah piring kecil berisi biskuit. Ini buat teman minum teh, Bunda. Arini tersenyum, menggeser duduknya agar kedua anaknya bisa ikut duduk di kursi rotan yang besar itu bersamanya. Mereka bertiga duduk berhimpitan, berbagi kehangatan di bawah langit malam. Bunda bahagia? Tanya Dimas tiba-tiba. Pertanyaannya sederhana namun mendalam. Arini menatap kedua wajah yang paling ia cintai di dunia itu. Lalu menatap kembali ke langit yang sama yang telah menyaksikan tangis dan tawanya. Sangat, jawabnya jujur. Bunda sangat bahagia. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi kebohongan. Hanya ada ketenangan dan cinta yang tulus. Di bawah langit Purwokerto yang tenang, di dalam rumah kecil mereka yang penuh kehangatan, fajar yang baru itu bukan lagi sebuah janji di masa depan. Fajar itu adalah sebuah kenyataan yang mereka hirup dalam setiap tarikan napas. Sebuah awal baru yang mereka bangun sendiri, bersama-sama.